Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kesalahan saya dalam mengolah lahan untuk persiapan menanam porang. Nah, ini dulunya waktu ngolah lahannya saya kurang maksimal, akhirnya seperti ini. Banyak banget tumbuh gulma atau rumput ya teman-teman. Nah, ini juga porangnya sudah tumbuh sebenarnya, cuma rumputnya juga ikutan tumbuh. Nanti di depan sana tak tunjukin yang lebih ekstrim. Rumputnya udah tinggi-tinggi banget. Bahkan lebih tinggi daripada tanaman porangnya itu sendiri. Nah, ini udah mulai agak tinggi, teman-teman. Nah, itu di depan juga ada yang tumbuh walur. Ini belum saya cabut. Nah, ini yang baru tunas. Nah, ini walurnya. Ini penampakan walurnya. Walurnya mesti lebih duluan tumbuh daripada porangnya ya. Ini rata-rata semuanya kalau yang walur tumbuhnya lebih duluan. Dulu saya kira itu pas tumbuh pertama itu saya kira porang, ternyata juga walur. Nah, ini udah tinggi ini nanti tinggal dicabut aja. Ini pupuknya juga belum ditimbun tanah sebagian ya. Itu yang kecil-kecil juga belum ditimbun, nanti kalau udah agak gede aja ditimbun karena waktunya juga belum sempat. Nah, ini rumputnya yang saya ceritakan tadi teman-teman. Nih rumputnya udah tinggi banget nih. Udah hampir sama dengan porangnya. Bahkan sebagian ada yang lebih tinggi rumputnya daripada porangnya. Nah, ini juga ada yang baru tunas. Tak cariin dulu, bentar-bentar. Mana? Kemarin ada yang baru tunas. Kayaknya sebelah sini. Nah, rumputnya udah tinggi banget. Nah, ini nih, ketemu nih. Ini, porangnya aja baru tunas, tapi rumputnya udah tinggi, udah ada yang berbunga rumputnya tuh. Nah, ini bosku, porangnya baru tunas paling sekitar 10-15 sentian, tapi rumputnya udah tinggi semua. Aduh, ini harus ekstra ini. Harus ekstra buat nyabutin rumputnya. Nah, ini pengalaman saya. Ini dulu sebenarnya karena semuanya dadakan ya dulu. Bulan 9 itu baru di kultivator. Jadi ini kan sebelumnya itu lahannya kan lahan tidur udah bertahun-tahun. Habis itu langsung di kultivator, habis itu langsung ditanamin. Tanpa saya semprot herbisida dulu. Jadi buat teman-teman yang mau nanam porang atau nanam apa aja ya, kenali dulu lahannya, gimana sebelumnya. Banyak rumput liarnya apa enggak? Kalau emang banyak rumput liarnya, mending sebelum di kultivator atau sebelum dicangkul, itu disemprot dulu pakai herbisida. Biar nanti rumputnya enggak terlalu banyak ya. Memang mesti ada yang tumbuh, tapi enggak seberapa, enggak seperti ini. Ini sampai padat ini rumputnya. Daripada nanti kita setelah tanaman yang kita tanam itu tumbuh dan kita kerepotan juga atau kita ekstra untuk membersihkannya, mending sebelum di kultivator atau sebelum dicangkul disemprot herbisida dulu. Begitu teman-teman. Nah, ini tanaman porangnya itu agak kuning ya. Daunnya agak kuning. Itu dikarenakan emang ini lahan
nggak ada naungan. Ini pohon cengkehnya sudah pada mati semua ya. Pohon cengkehnya udah pada mati jadi tanpa naungan. Jadi kalau tanaman porang yang tanpa naungan itu lebih condong daunnya berwarna kuning, agak kekuning-kuningan, nggak bisa hijau pekat. Ini juga baru ini juga lagi walurnya. Ini ternyata walurnya juga lumayan banyak ya. Ini belum saya cabutin, nanti dicabutin aja kalau udah sempet, biar nggak menuin kebun. Kalau dibiarkan juga bisa nanti bisa beranak-beranak jadi banyak. Nah, motifnya seperti ini kalau walur ya. Kalau di tempat saya kayak gini namanya walur. Tapi kalau di tempat lain kurang tahu ya. Apa nyebutnya aku juga nggak tahu. Cuma kalau di tempat saya namanya walur. Kalau ini porang. Motifnya beda. Ini juga baru tunas yang mau mekar tuh daunnya. Ini banyak juga yang belum sempat saya timbun ya untuk pupuknya ini. Ini rata-rata kalau yang di lahan tanpa naungan emang baru kecil-kecil ya tunasnya. Paling 10-20 cm. Beda dengan yang di bawah naungan. Ya kalau yang di bawah naungan rata-rata udah mekar. Daunnya udah mekar. Nah, nanti di depan sana saya tunjukin lagi ada rumput yang susah banget buat dicabut karena rumput kalau di tempat saya namanya rumput kereketan. Nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa. Jadi rumputnya yang pendek, terus tiap ruas ada akarnya itu loh teman. Nah, ini bibit yang saya tanam kemarin itu dari umbi ya. Bibit umbi yang per kilo itu isi sekitar 12-an. Jadi nggak ada 1 on ya. Rata-rata ya mungkin antara 1 on lah. Nah, ini. Nah, ini mulai ada rumput lagi yang di sebelah sini. Ini baru bulan 11. Tepatnya tanggal 27 November 2020. Nah, kalau begini susah nanti. Kalau mungkin 2 bulan 3 bulan lagi kalau nggak dibersihkan rumputnya udah tinggi banget nih, udah lebat rumputnya. Jadi ini harus segera dibersihin. Ya ini teman-teman, rumputnya yang saya katakan tadi kayak gini. Rumputnya pendek-pendek tapi tiap ruasnya itu banyak yang nempel itu. Tiap ruasnya itu nempel ke tanah. Jadi apa namanya? Tiap ruas itu keluar akar. Jadi susah buat dibersihinnya susah. Ini dulunya harus disemprot herbisida dulu emang sebelum di apa namanya? Sebelum di kultivator atau sebelum dicangkul. Nah, seperti ini penampakannya. Untung aja yang rumput kayak gini, yang jenis ini nggak terlalu banyak ya. Jadi nggak
nggak ekstra lah buat ngebersihinnya. Ya, sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak mengulangi atau membuat kesalahan yang pernah saya lakukan. Mohon dukungannya buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.